Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kita lanjutkan terkait dengan Tahun Kuda Api 2026 yang identik dengan akselerasi dan dinamika yang tinggi. Dalam bisnis ini adalah momentum untuk bergerak cepat, namun tetap butuh navigasi yang presisi agar tidak salah langkah. Di hari Imlek kali ini kami akan mengajak Anda untuk membedah strategi pacu cuan dari kacamata Feng Shui bersama Master Feng Shui Xiang Yi. Selamat pagi Master, selamat Tahun Baru Imlek, gongsi. Gongsi ya. Ini Tahun Kuda Api dan hari ini adalah Tahun Baru Imlek. Apakah artinya ini adalah hari pertama Tahun Kuda Api atau sebetulnya kita sudah melewati itu, ada masa transisi dulu? Secara tradisional memang diakui secara umum hari ini adalah hari pertama. Itu disebut Zheng Ye Cui atau Jiang Gui Cui. Nah, sebetulnya di dalam perhitungan tentang keberuntungan perorangan itu sudah dimulai setiap 4 Februari setiap tahun. Setiap tahun? Ya, setiap tahun 4 Februari jatuhnya. Itu disebut titik Li Chun. Li Chun itu artinya pergantian tahun yang sebenarnya. Jadi ya tidak banyak orang yang mengetahui hal itu, sehingga diakui secara umum tanggal hari ini 1 Januari Zheng Ye Cui itu adalah hari pertama. Jadi ini yang secara universal adalah hari pertamanya. Betul. Nah, Master, Tahun Kuda Api ini di tahun 2026 dikatakan identik dengan akselerasi dan juga dinamika yang tinggi. Bagaimana kita memaknai ini, terutama untuk melihat dari skala bisnis, Master? Jadi seperti dikatakan, ini penuh dengan dinamika yang tinggi, karena Tahun Kuda Api itu kudanya sendiri adalah api elemennya. Sedangkan elemen yang dibawa oleh kuda di atasnya itu juga api. Jadi double fire? Double fire, jadi Ping U namanya. Nah, oleh karena dinamika yang tinggi, gejolak yang tinggi sekali, maka di dalam bisnis tentu akan ramai. Jadi ramai dalam hal ini tidak berarti ada yang buruk atau ada yang baik. Baik dan buruknya itu tentu tergantung pada orang per orang, karena setiap orang memiliki tanggal lahir masing-masing, dengan keberuntungannya masing-masing. Akan tetapi kita bisa secara umum lah kita mengatakan bahwa bisnis pada tahun ini akan ada gejolak. Terutama untuk ya kalau kita mau pila-pila bisnis itu ke dalam elemen-elemen, ya elemen tertentu itu gejolak yang lebih tinggi, elemen tertentu ya lebih landai gitu ya. Yang tahun ini karena api itu lawannya adalah emas atau logam. Sehingga logam menjadi lawannya atau sasarannya. Karena itu sektor logam itu akan mengalami gejolak yang cukup tinggi. Nah, logam itu antara lain adalah semua yang berhubungan dengan besi, mesin-mesin industri, termasuk juga finance. Finance itu logam. Nah, dan yang lain-lain yang sifatnya itu keras atau cepat. Jadi sektor ini dia akan mengalami gejolak yang tinggi, sehingga di dalam praktiknya orang-orang yang berpegang pada posisi ini perlu lebih berhati-hati. Tapi kalau untuk yang ahlinya ya tentu dia akan bisa ambil cuan yang besar. Tapi kalau untuk pemula ya sebaiknya itu jangan full, jangan bergerak terlalu ke depan. Sisakan satu langkah di belakang untuk mengawasinya. Itu yang aman. Berarti ada 2 sektor yang akan menghadapi tantangan ataupun gejolak, yaitu dari sektor yang berhubungan dengan logam ataupun itu industri sendiri. Kemudian yang kedua terkait dengan keuangan. Nah, keuangan ini, Master, banyak sekali kita lihat sebetulnya akhir-akhir ini banyak sekali gejolaknya. Sebetulnya boleh kali kita tahu juga nih, Master, gejolaknya yang paling besar mungkin untuk Tahun Kuda Api ini kira-kira akan terjadinya kapan? Api itu adalah suatu ledakan. Jadi dia akan mengumpulkan kekuatan, kemudian sampai pada puncaknya dia akan meledak seketika. Setelah ledakan dia akan mereda. Nah, jadi pada awal-awal tahun
sekarang ini, ya bulan 3, bulan 4, bulan 5 gitu ya, dia sedang menghimpun kekuatan. Di dalam menghimpun kekuatan dia tuh ada gejolak. Sampai pertengahan dia akan meledak. Nah, jadi di pertengahan itu kita harus jaga. Setelah selesai ledakan, dia akan kembali ke waktu yang lebih aman, lebih stabil, ya. Tapi tergantung pada ledakannya. Seberapa tinggi ledakan itu, kestabilannya tentu adalah tidak landai sama sekali, tapi tetap bertahan pada satu posisi. Oleh sebab itu, walaupun misalnya di akhir tahun dikatakan lebih aman, akan tetapi kita tetap harus waspada. Karena gejala api memang harus dijaga terus. Intinya saat ini posisinya harus lebih prudence. Nah, tentunya kami ingin ketahui lagi terkait dengan sektor lain. Misalnya ada properti, kemudian masih ada transportasi. Tapi tahan dulu, Master, karena kita akan membahasnya usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Zona Bisnis. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis. Pemirsa, tahun kuda api 2026 identik dengan akselerasi dan dinamika yang tinggi. Dalam bisnis ini adalah menjadi momentum untuk bergerak cepat, tapi tetap butuh navigasi yang presisi supaya tidak salah langkah. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk membedah strategi bagaimana memacu cuan dari kacamata Feng Shui bersama dengan Master Feng Shui Xiang Yi. Master, kita lanjutkan. Kalau di segmen sebelumnya kita membicarakan terkait ada ada logam dan juga sektor keuangan ini harus lebih prudence ke depannya, terutama investor. Nah, yang menjadi pertanyaan, masih ada sektor lainnya, yaitu sektor transportasi, kemudian ada sektor teknologi. Bagaimana nih nasibnya untuk di tahun kuda api? Nah, kita terutama di teknologi, teknologi sifatnya api. Jadi, karena api hadir pada tahun ini, dan api itu memiliki power yang luar biasa, maka di teknologi akan ada berita baru, akan ada kemajuan yang cukup luar biasa. Seperti dikatakan ini, kita lihat AI sedang ramai, ya. AI sedang maju. Di tahun ini diperkirakan akan ada kemajuan yang lebih signifikan lagi. Kemudian yang termasuk dalam api itu selain teknologi, segala sesuatu yang berhubungan dengan warna-warni, segala sesuatu yang berhubungan dengan termasuk media. Media lagi bagus. Jadi udah ada dua nih, udah ada teknologi, sama logam. Ya, tadi ada terkait dengan keuangan dan logam, ini yang harus lebih hati-hati. Kemudian untuk yang elemennya api, justru yang warna-warni, dan juga satu lagi terkait dengan teknologi. Teknologi, ya. Itu dua itu termasuk di dalam kelompok api. Kalau yang tadi kelompoknya kelompok logam. Nah, sekarang ada kelompok lain. Misalnya kelompok yang berseberangan dengan api, itu ada kelompok air. Air itu adalah segala sesuatu yang mengalir atau yang selalu silih berganti, berlaku dengan kontinu. Kegiatan sehari-hari misalnya, itu adalah air. Air itu pada tahun ini karena dipertentangan dengan api, maka dia sedikit tertahan. Api sedang kuat, lawannya itu akan ngalah dulu. Jadi sedikit tertahan. Akan tetapi yang terjadi, yang sudah ada, dia tetap mengalir seperti biasa. Cuma tidak ada kemajuan atau ledakan yang luar biasa. Satu lagi adalah sektor kayu. Ya. Kayu kan bisa membakar api, bisa membuat api itu bertambah menjadi besar. Kayu itu termasuk yang segala sesuatu yang berhubungan dengan serat, dengan kertas, dengan kain, sesuatu yang panjang-panjang dan lain-lain. Nah, tahun ini sektor ini juga diperkirakan baik dalam kaitannya dengan pengaruh elemen, interaksi elemen. Yang terakhir itu adalah tanah. Tanah dalam hal ini dia bisa menyerap tenaga api. Nah, karena tenaga api itu diserap sama tanah, maka tanah pada tahun ini dia akan agak masif, agak landai gitu. Ini bisa dikatakan sektor properti? Bisa. Jadi sektor properti ini diprediksi akan landai di tahun kuda api. Ya, jadi dia akan biasa sebagaimana biasa aja.
tidak ada gejolak yang luar biasa. Ya. Namun ya tentu tetap mengalir. Jadi dalam hal ini dunia ini apapun yang terjadi, dia itu akan mengalir terus. Iya. Dia tidak berhenti seketika. Karena itu kita tidak mengatakan dia itu buruk. Iya. Tetapi tertahan saja lah. Ya. Nah, tentunya untuk dalam berbisnis kita Ya. kan mengambil keputusan. Untuk di tahun kuda api, apakah ada tips-tips tersendiri untuk mengambil Oke. keputusan terutama dalam sektor bisnis ini? Betul. Nah, jadi setiap tahun kita sering dengar orang bercerita tentang Sio. Ya. Ya, Sio itu sebetulnya adalah suatu petanda tahun. Dia tidak mewakili apa-apa sebetulnya. Jadi hanya seperti ramalan bintang gitu aja. Yeah. Bisa terjadi, bisa iya, bisa tidak gitu ya. Jadi itu menjadi satu tradisi. Jadi kalau kita mengatakan tahun ini tahun apa yang kena ciong, ya ciongnya tetap adalah tikus karena Oh, kuda show saya seberangnya- dong justru. kuda seberangnya tikus. Oke. Tapi jangan takut, tikus itu walaupun kena ciong dia belum tentu ada masalah. Oke. Kadang-kadang malah kena ciong itu malah bagus. Karena apa? Karena tergantung pada tanggal lahir masing-masing orang. Iya. Nah, jadi untuk itu kita mesti memperhitungkan lengkap dengan tahun, bulan, hari, dan jam lahirnya. Itu baru bisa dihitung dengan baik keberuntungannya. Nah, untuk semua orang yang tidak melalui perhitungan, tentu juga ingin tahu. Iya. Nah, itu kita bisa menangani secara makro sebagaimana biasa. Jadi kalau kita sudah tahu gejolaknya akan tinggi, berarti ya kita masih lebih konservatif sedikit. Iya. Lebih hati-hati Lebih dan juga lebih prudence konservatif. ke depannya. Nah, tapi ada satu hal yang bisa dimanfaatkan. Apa itu, Mas Ter? Ada orang yang ingin melangkah, sudah rencana beberapa tahun ingin melakukan suatu bisnis Iya. misalnya, dia nggak berani. Hah. Selalu ragu-ragu. Nah, sekarang energi api sedang meledak, Oke. akan mendorong emosi Oke. seseorang. Berarti saatnya yang tepat, kalau yang masih tertahan itu bisa Masuk langsung. masuk langsung, dikeluarkan langsung. Oke. Tapi tentu saja harus yang sudah terencana dengan baik. Oke, baik. Kalau yang belum ternyata ya, lebih baik hati-hati seperti itu. Baik. Terima kasih Master Feng Shui Siang Yi sudah memberikan insight-nya. Tentunya kita berharap dengan apapun yang menjadi tantangan dan juga Betul, ini betul. bisa dirubah menjadi peluang Benar. untuk tahun kuda api Betul, di jadi tahun setiap orang itu 2026. memiliki nasibnya, tapi kalau nasibnya senang buruk pun dia bisa diarahkan. Ini tergantung kacamatanya masing-masing. Terima kasih Mas atas Makasih. insight-nya. Dan pemirsa Ya. Zona Bisnis akan kembali Ya, kita usai jeda sifat saya headline. dulu ya, supaya Oke. semua bisa baik. Selamat tahun baru Imlek, gongsi. Silakan Master. Sifat saya ya. Jadi tahun ini adalah tahun kuda, maka wan ma fen ten, ma sang cengkong. Ya. Baik, terima kasih Master atas insight-nya dan juga ucapannya. Dan pemirsa Zona Bisnis akan kembali usai jeda headline news. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.